saya punya masalah dengan masturbasi. Tidak ada yang ngajarin, saudara. Saya ini memang opa saya dan di atas saya semua ada kutuk perjinahan. Banyak orang berpikir kutuk otomatis lepas. Enggak, saudara. Itu seperti masalah dalam hidup kita yang harus kita mengaku. Kita harus minta dilepas. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, ada banyak orang tidak tahu bahwa karbon dan intan atau permata itu sama, saudara. Dasarnya yaitu C, saudara ya. Tetapi ada yang berbeda. Karbon itu murah banget, 1 kilo, saudara, nggak sampai $5, 1 kilo. Sedangkan saudara permata, kalau saudara bisa lihat yang di sini, saudara yang belum diasah mentah, 1 karat itu seujung kuku, saudara ya. Saudara harganya $375. Itu seujung kuku, saudara. Tapi kalau saudara sudah diasah, maka harganya seujung kuku. Bayangin saudara, 5.000 saudara US dollar. Saudara, betapa sangat berbeda dengan karbon. Why? Proses. Saudara, dalam hidup ini saudara tidak bisa melihat seseorang ya menjadi baik, besar, kuat kalau dia tidak diproses. Saudara, kita tahu bapak kita presiden atau saudara ya para tentara, bahkan K-pop. Jangan pernah berpikir saudara bahwa K-pop jadi karena bakat. Kalau saudara pernah baca riwayat-riwayat mereka, ada yang 7 tahun saudara cuma belajar vokal, cuma belajar nari. Saudara, biar bagaimana semua melewati proses untuk menjadi permata. Nah saudara, apa bedanya? Sekali lagi, saudara, karbon kalau mau jadi permata dia harus terus menerus ada di bawah bumi. Saudara, dia mengalami tekanan minimal saudara ya 300.000 kilo. Itu minimal. Saudara, untuk merubah dia dari hitam jadi putih. Saudara, dan dia mengalami temperatur minimal saudara 1000 derajat Celcius. Untuk merubah hitam jadi putih. Dalam hidup kita ada banyak hal yang hitam. Siapkah kita untuk mengalami tekanan? Saudara, ingat kalau ada tekanan, ada masalah, bukan karena Tuhan benci kita, tapi karena dia sedang mau merubah kita dari karbon menjadi permata. Amin. Nah, mari kita lihat saudara ya. Selanjutnya ini sebuah ayat yang saya mau kita renungkan. Saudara, ayatnya berkata begini, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara, ada banyak orang membiarkan dalam hidupnya ini kekeliruan demi kekeliruan. Dan itu merusak hal yang baik. Mungkin kekeliruan dalam mengambil keputusan. Saudara, itu menghasilkan salah kawin, ya, salah pekerjaan, salah sekolah. Saudara, dan itu bisa menghancurkan banyak hal. Saudara, dan banyak orang juga tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tidak kompeten. Di dalam terjemahan lain dikatakan satu orang yang tidak kompeten dapat menghancurkan banyak hal yang baik. Nah, saudara, tidak kompeten itu apa? Yang pertama, tidak sanggup berfungsi sebagaimana saudara mestinya. Jadi kalau ada bapak yang marah maki-maki, saudara, setiap anaknya salah saudara ya, dia melukai anaknya, ini enggak kompeten namanya. Saudara, dan biasanya itu menghasilkan anak yang narkoba. Anak yang kemudian lari dari rumah, merusak seluruh kehidupan keluarga. Hanya karena apa? Tidak kompeten sebagai bapak. Tapi ada juga banyak ibu-ibu ya di luar sana. Saudara, yang gak kompeten sebagai istri. Akibatnya apa? Suaminya saudara pergi. Mungkin cari saudara istri lain. Anak-anaknya marah. Nah, hari ini mari kita cek hidup kita. Apakah kita ini sudah berfungsi sesuai dengan tugas dan panggilan kita? Mungkin kita berfungsi sebagai guru, sebagai penyembah, sebagai pendoa,
sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pemimpin, apakah kita sudah berfungsi? Ataukah kita tidak kompeten, kita tidak mau tahu, dan kita tidak berdiri pada tempat kita? Saudara, yang kedua adalah tidak sanggup berlaku sesuai dengan kapasitas. Setiap kita itu punya kapasitas. Dan banyak orang sebenarnya tidak menyadari bahwa Tuhan memberikan kapasitas besar. Pada waktu Adam Hawa diciptakan, dia dapat tugas mengatur seluruh dunia. Ya. Jadi kapasitas dalam hidup kita itu besar. Tetapi kita tidak mau. Kita mau kapasitas yang kecil-kecil aja. Ya. Yang gampang-gampang aja. Sehingga membuat banyak berkat, banyak kemuliaan yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Itu tidak pernah kita capai. Saya ketemu dengan seseorang, saudara, dan orang ini bilang begini sama saya. Kenapa sih Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa orang lain sudah punya rumah, punya mobil, sedangkan saya tetap seperti ini? Dia seorang wanita, saudara ya, dan saya tahu pasti kapasitasnya sangat besar. Saya tidak pernah menemukan orang sekreatif dia. Saya tidak menemukan juga orang sepandai dia dalam memasak, dalam bikin kue, dalam bikin apapun. Dan dia marah karena Tuhan tidak memberkati dia. Dan saya mulai berkata, kita ngomong satu aja. Kamu itu kalau bikin es puter, enaknya luar biasa. Gak ada ya orang bisa bikin es puter seenak kamu. Selama ini saya keliling ke seluruh Indonesia, tidak ada es puter seenak dia. Saudara, dia punya es putar kacang merah, kacang hijau, nangka. Wah, enak banget saudara. Dan saya bilang, kenapa sih kamu gak pernah jualan? Saya cuma ngomong begitu aja, dia kasih 10 alasan. Saudara. Dia berkata, memangnya gampang. Kalau nanti saya pas bikin lemari es mati gimana? Kalau saya pas bikin, terus kemudian gak ada pembantu terima pesanan gimana? Kalau saya ini kirim, misalnya orang pesen nih, ya di Grogol, terus kena macet gimana? Saudara coba bayangin ya. Dia punya kapasitas satu aja, es puter. Dan dia punya 10 alasan untuk tidak pernah menjualnya. Kemudian saya ngomong begini sama dia. Seandainya nih ya, resep lu kasih ke orang deh. Biar orang itu jalanin. Ya, nanti kamu terimalah 1%, 2%. Ya, mentok-mentok kalau orangnya baik 10%. Lu rela enggak? Enggak. Coba saudara bayangin. Jadi dia memilih miskin. Dia memilih tidak juga saudara ya, memberikan resepnya ke orang lain karena takut dicuri. Dan dia memilih saudara, pokoknya kalau dia lagi mood bikin es, dia kasih ke orang. Dan dia marah karena Tuhan tidak memberkati dia. Ini namanya tidak kompeten. Dan jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau banyak berkat, banyak anugerah, banyak saudara kemuliaan hilang dari hidup kita. Bukan karena dia tidak beri kapasitas. Tapi karena kita tidak hidup mengembangkan kapasitas kita. Mari kita lihat saudara ya. Sekarang masuk di dalam yang selanjutnya. Saudara, yang pertama kita harus pelajari dan harus mengerti soal dahsyat adalah pergumulan pribadi. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8, mungkin saudara tahu ceritanya. Dan perempuan-perempuan itu menari-nari dan menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul menjadi sangat marah dan hatinya kesal dengan perkataan itu. Saudara, Saul ini gak pernah tahu the truth dia. Dia tidak pernah tahu kelemahan dia. Saudara, dia tidak pernah tahu bahwa hidupnya ini tergantung dari kata orang. Dan dia harus membereskan itu. Saudara, dia tidak pernah tahu bahwa dia hidupnya penuh dengan kemarahan. Dan kemarahan itu harus dibereskan. Dia juga tidak tahu bahwa hidupnya saudara penuh dengan iri. Saudara, dan dia tidak pernah membereskan itu. Saudara, sepanjang hidupnya dia anak orang kaya, baik-baik, gak pernah berzina, gak pernah mencuri. Saudara, hidupnya semua terjamin dan Tuhan angkat dia jadi raja. Dan dia pikir
oke dengan itu. Saudara, ada banyak sekali orang. Ketika dia punya hidup, sekolah, kemudian menikah, dan semua everything oke. Dia tidak pernah tahu semua dark side dalam hidupnya. Dia tidak pernah membereskan. Dia tidak pernah berurusan. Dia tidak pernah deal dengan Tuhan. Sehingga ujungnya, maaf kata, dia tidak mencapai kemana-mana. Cuma sekedar hidup dan kemudian mati. Hari ini mari kita cek. Apa yang menghalangi hidup kita? Mungkin ketakutan. Mungkin kemarahan. Mungkin kebekuan. Mungkin iri. Mungkin ada perzinahan. Dan saya berdoa supaya kita tahu kita sangat dikasihi. Tapi Tuhan butuh kemauan dari kita untuk datang, membuka hati, berurusan. Saudara, saya pada waktu kecil, saya punya masalah dengan masturbasi. Tidak ada yang ngajarin, saudara. Saya ini memang opa saya dan di atas saya, semua ada kutuk perzinahan. Banyak orang berpikir kutuk otomatis lepas. Enggak, saudara. Itu seperti masalah dalam hidup kita yang harus kita mengaku. Kita harus minta dilepaskan. Kita harus berurusan dengan Tuhan. Saudara, jadi opa saya di atas saya ya berkali-kali. Saudara itu punya istri lebih dari satu. Saudara, karena dulu opa-opa saya itu cukup kaya lah gitu ya. Saudara, kayak kaisar kecil. Saudara, sehingga mereka itu punya istri, punya selir ya, dan berbagai seperti itu. Saudara, dan itu turun sampai kepada saya. Saya anak sulung. Ayah saya juga pernah jatuh berkali-kali dalam perzinahan. Saudara, dan tanpa ada yang mengajari saya. Saudara, saya umur 3 tahun. Saudara, rasanya nggak mungkin ya umur 3 tahun. Tapi ini kenyataan. Saya masturbasi pertama kali. Dan itu menjadi sebuah masalah dalam hidup saya. Anak hamba Tuhan. Tapi toh itu bisa terjadi. Tapi saya deal dengan itu. Saya pergi ke 5 hamba Tuhan, saudara. Untuk minta pelayanan pelepasan sendiri. Saya umur 9, saya mulai datang ke si A, si B, si C. Saya pergi, saudara, ke hamba Tuhan yang tahu tentang roh, yang tahu tentang jiwa. Saya minta konseling, saya minta dibereskan, saya minta kutuk keturunan dipatahkan. Saudara, dan kemudian saya melatih badan saya sampai saya sembuh. Ya, itu cuma satu. Saya juga punya pemarah, saudara. Dan saya juga berurusan dengan itu 1 tahun. Saya benar-benar berkata, Tuhan ampuni kemarahan saya. Dan Tuhan membereskan itu. Saya hari itu cucu, saudara ya. Cucu pertama dari opa dan oma saya yang orang paling kaya, saudara, di Jepara. Jadi dulu kalau waktu saya kecil, kalau pagi itu semua orang, saudara, bakul-bakul istilahnya ya, orang penjual di pasar itu akan buka, saudara, bawa dagangannya di depan emak saya. Ada durian, ada mete, ada sayur, saudara, dan emak saya akan jalan dan pilih. Ini. Ya, terus dibayar, terus mereka baru ke pasar. Jadi sebelum ke pasar mesti ngadep dulu oma saya, saudara. Karena pembeli terbanyak adalah oma saya. Dan oma saya harus beli yang terbaik. Saudara, jadi setiap hari hidangan di tempat kami itu bisa 9 menu, saudara, setiap hari. Jadi dari kecil kalau saya makan, saya misalnya makan ya, anggaplah sama babi kecap, cuma 2 sendok, saya bilang ganti lagi, sama telur anggaplah. Saya bilang ganti lagi sama opor. Karena memang apa? Satu meja itu setiap hari 9 menu. Tapi tanpa sadar itu menyebabkan kemanjaan dalam hidup saya. Saya menjadi orang pemilih, memanja, penuntut. Ya. Ada yang saya masih ingat banget, ini kebangetan. Sampai kalau sekarang saya mikir kenapa ya saya ini bisa sebegitunya. Saya merasa bahwa karena saya cucu daripada orang terkaya, saya harus pakai baju terbaik. Hari itu saya ke sekolah minggu
dan lihat anak orang lain pakai baju Cinderella. Saudara tahu ya, udah baju Cinderella yang gede, saudara mekar, saudara pakai begitu. Dan mungkin buat opa oma saya, buat semua berpikir baju pakai itu kan gatel. Jadi saya tuh nggak pernah dikasih baju itu dulunya ya. Baju saya selalu simple, elegan ya. Nah tapi begitu lihat baju Cinderella yang mekar, bagus, menurut saya bagus. Saya nggak peduli gatelnya, saudara ya. Saya nangis dan saya bilang begini, saya mau itu. Sekarang juga. Dan dalam 1 hari, saudara dalam 1 jam mungkin. Tante saya bikinin saya baju Cinderella yang lebih gede saudara ya. Lebih megah saudara. Lebih berendak pakai 1000 permata istilahnya. Saudara, dan ke sekolah minggu cuma untuk apa? Pamer. Saudara bisa bayangkan separah itu di usia 3 tahun. Ya. Dan saya bersyukur Tuhan itu punya cara untuk menghabisi saya. Ayah saya kena wajib saudara tugas karena ayah saya seorang dokter. Saudara dia kena wajib tugas di Papua. Dan dari menu 9, saudara bisa bayangkan di sana beras aja tak ada saudara. Jadi kami makannya itu pisang atau ketela. Ayam tidak ada, sayur tidak ada. Hari itu saya nangis marah dengan semua keadaan. Tapi saya ingat ayah saya gendong masukkan saya di kamar. Dan dia bilang begini, bereskan hatimu, habiskan makananmu itu ya yang isinya cuma ketela. Ya. Setelah beres ya, ketok pintu dan keluar. Itu adalah awal Tuhan berperkara dengan saya. Tiba-tiba di usia yang sangat dini. Mungkin banyak orang berkata, apakah bisa? Bisa. Kalau saudara mendoakan anak saudara. Kalau saudara mendidik anak saudara. Kenal Tuhan. Sangat dini. Tuhan akan beracara dengan kita. Saudara dan ajaib sekali. Di tengah saya marah Tuhan bilang begini. Berhenti jadi putri. Mulai bersyukur dengan apapun juga. Maka engkau akan menjadi kuat. Dan menjadi alat kemuliaanku. Seperti yang dikatakan tadi pemimpin pujian. Bejana kemuliaan. Seharusnya itu tidak diucapkan untuk anak 3 tahun. Tapi aneh, saya bisa mudeng. Saya berhenti nangis, saya makan ketela saya. Saudara, dan disitulah mulai proses panjang untuk saya membereskan dark side dalam hidup saya. Tapi kalau itu tidak pernah terjadi, saya tidak bisa berdiri dan menjadi seperti sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, Bu bagaimana kalau saya sudah tua? Tidak apa-apa, bereskan. Maka tiba-tiba Tuhan bisa pakai engkau luar biasa. Saudara, tiba-tiba saudara bisa melejit. Saudara mungkin dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam keluarga bisa sangat pulih. Karena sebenarnya ada banyak kehancuran. Banyak saudara ya, istilah saya kegagalan. Karena orang tidak membereskan pergumulan pribadi, dark side di dalam hidupnya. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sebab aku ini sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, kadang-kadang setiap orang ya, itu membiarkan kesepian membuat dia tidak pernah saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara mungkin berkata, Bu kalau kita menikah bergereja, banyak orang bergereja tapi tidak pernah punya hubungan satu dengan yang lain. Banyak orang menikah tetapi suami istri ya cuma di permukaan, tidak pernah tahu hati yang terdalam. Saudara, berapa banyak saudara mengenal anak-anakmu? Dan berapa banyak anak-anakmu punya the true hubungan saudara dengan orang tuanya. Dan berapa banyak saudara kita punya hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan.
bukan plastik hubungan. Hubungan plastik istilah saya begini ya. Saudara ya ke gereja setiap minggu, baca Alkitab, bayar perpuluhan ya. Tapi kita tidak pernah mendengar Tuhan bicara. Kita tidak pernah menangis karena jatuh cinta. Kita tidak pernah tersungkur karena bertobat. Kita tidak pernah merasa ada sebuah rema dan kita berjalan bersama Tuhan dan melihat sebuah keajaiban. Maka sebenarnya yang kita sedang alami adalah hubungan plastik, saudara. Kelihatannya bagus seperti bunga plastik, tapi tidak ada kehidupan. Tapi hubungan seperti itu bisa tidak hanya dengan Tuhan. Dengan teman, dengan keluarga, dengan suami istri. Dan ini adalah bahaya akhir zaman. Sejujurnya saya mendapati istilah saya dari 10 orang cuma 1 yang biasanya punya the real hubungan. 9-nya hari-hari ini hubungan mereka adalah hubungan yang plastik. Yang membuat mereka semua terikat sama apa? Gadget. Kan kalau ngomong pakai WA, pakai Line, enak ya saudara, nggak usah pakai emosi. Orang juga nggak tahu yang kita ngomong. Ya. Saudara kita menjadi begitu saudara berjarak dengan semua orang, juga anak kita. Saya mendapati ada banyak keluarga yang ngomong sama anaknya juga pakai WA loh saudara. Karena apa? Semua udah di kamar masing-masing. Tidak ada hubungan. Gak pernah ada saudara ya canda tawa sejati. Saya berdoa hari ini kita berkata Tuhan, tembusi hatiku. Jangan aku menjadi orang kesepian sendiri yang kemudian hancur. Yang kemudian menjadi orang yang gagal, bahkan egois, bahkan tidak mengerti diri sendiri. Saudara tidak akan pernah bisa berubah. Ingat keberhasilan adalah we. Ya. Bukan me. Bedanya cuma saudara ya. Saudara kalau me menghadap ke bawah. Kalau we menghadap ke atas. Kalau kita menghadap ke Tuhan, kita punya keberhasilan. Tapi kalau me, nih saya. Kita nggak akan kemana-mana. Ya. Keluarga tidak akan berhasil kalau me fokusnya. Ya. Pelayanan tidak akan berkembang kalau me fokusnya. Saya berdoa kita mengalahkan kesepian. Dan kita membuat the true relationship. Hubungan yang sejati. Dengan Tuhan, dengan suami, istri, anak-anak dalam pelayanan. Saudara yang ketiga. Saudara yang ketiga dalam hidup ini, suka tidak suka kita akan pernah salah mengambil keputusan. Saudara tetapi salah mengambil keputusan yang pasti juga ada dampaknya, bisa membuat orang trauma, bisa membuat orang diam, stuck, bisa membuat orang hancur, mundur. Tetapi seharusnya itu harus menjadi sebuah pelajaran untuk kita naik ke next level. Jangan pernah saudara, kita memang tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Karena 1 kali atau 2 kali kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Mari kita baca 2 Samuel 24 ayat 1 dan 2. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Menguji Daud. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel, orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima, jelajahi segenap suku Israel. Adakan pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara, ini ayat yang sangat susah dimengerti. Ya, tapi ceritanya begini saudara. Saudara kita mundur dulu dari Musa. Hari itu saudara Tuhan marah sama orang Israel.
Dan dia bilang begini sama Musa, Musa, aku mau habiskan semua orang Israel. Kau bunuh aja semuanya. Cuma kamu aja kusisain dan mari bangun dari mula. Tapi Musa ini kenal Tuhan sampai sedalamnya. Dia kenal bahwa itu cuma Tuhan lagi emosi. Tapi hatinya sangat mengasihi. Karena itu dia bilang gini, Tuhan jangan please jangan gebuki. Jangan hancurkan. Biarkan aku mengajar. Biarkan aku menggendong. Biarkan aku mendidik orang Israel. Tuhan please jangan bunuh mereka. Saudara dan Musa adalah orang yang mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan menyebut orang yang paling lembut hatinya. Hari itu Daud mengalami peristiwa yang sama. Tuhan marah lagi nih sama orang Israel. Karena orang Israel berzina, orang Israel saudara ya menyembah berhala, orang Israel kurang ajar. Tuhan marah lagi. Kali ini dia ngomongnya sama Daud. Daud, ya aku ini kesel banget sama orang Israel. Udah hitung aja. Ya, yang benar yang mana, yang jelek yang mana, yang bisa bawa pedang yang mana, hitung dengan benar. Ya, istilahnya nih ya, yang jelek-jelek singkirin aja. Ya, kita hitung aja yang benar. Saudara, tapi pada waktu itu Daud ini hari itu belum sangat mengerti hati Tuhan. Pada waktu dia tahu itu, saudara, dia bilang, oke, kita hitung. Tapi pada waktu dihitung dia tahu salah nih. Salah, nggak mudeng ini. Saya ini salah bereaksi terhadap yang Tuhan mau. Saudara, akibatnya 30.000 orang mati. Saudara bisa bayangkan. Saudara, hari itu karena dia tidak mempertahankan umat Israel. 30.000 orang mati. Hari itu ayatnya bagus sih, bilang begini. Musa menengahi orang Israel dengan Tuhan. Tapi Daud hari itu tidak berdiri menengahi orang Israel dengan Tuhan. Ada ayat lain lagi yang berkata, Tuhan mencari orang yang mau berdiri di tembok supaya bangsa itu tidak kumusnahkan. Hari ini apakah saudara mau berdiri di tembok? Berdoa buat Indonesia supaya negeri ini tidak dimusnahkan. Semua berkata tahun depan akan resesi. Hari ini sudah tidak ada bunga bank 0%. Saudara, kita tahu bensin dan semua sudah naik 25%. Tapi saudara dan saya mesti bersyukur karena di Indonesia baru naik 25%. Sedangkan di Yunani, Argentina dan beberapa negara lain sudah naik 100%. Di beberapa tempat tahukah saudara bahwa bensin seliter sudah 50.000. Tapi apakah kita mau diam saja? Ataukah kita mulai berdoa, Tuhan, hanya Engkau yang bisa buat mujizat. Saudara, iblis menuntut karena kejahatan manusia. Iblis menuntut karena memang saudara, manusia makin hari makin egois, gak cinta Tuhan. Alkitab itu ya dan amin. Salah satunya Alkitab bilang begini. Ketika korban penyembahan dihentikan di seluruh dunia, maka kekejian dan kehancuran itu menjadi sangat kuat. Tahukah saudara, pada waktu COVID dan pandemi, gereja yang tutup mencapai 100.000. Hari itu pujian, penyembahan, korban diapakan? Dihentikan. Karena itu hari-hari yang lalu pada waktu pandemi kami memutuskan tidak menghentikan. Karena kami berkata tidak bisa itu dihentikan. Begitu itu dihentikan, Alkitab berkata kekejian, kehancuran, pembinasan muncul. Dan sejak hari itu dunia semakin rusak.
dunia semakin hancur. Bencana di mana-mana. Karena itu mari hari-hari ini naikkan sekali lagi. Kalau saudara bu sekarang sudah lewat. Kenyataannya enggak saudara. Kenyataannya dari 100.000 yang hari itu tutup. Yang kembali dibuka itu cuma 10.000. 90.000-nya benar-benar tutup selama-lamanya. Beberapa saudara berkata, Bu, kan bisa online. Siapa di sini yang kalau online di rumah benar-benar saudara, wah nyembah, tepuk tangan, ikut tepuk tangan. Kenyataannya enggak kan? Kalau di rumah saudara ya, masang video sembari apa? Makan mie sedap. Ya. Saya punya suami saya itu orang paling, apa ya istilah saya, aturan. Saudara dulu sebelum pandemik, saudara suami saya itu kalau datang ke gereja harus setengah jam di muka. Harus pakai sepatu karena dia punya pegangan. Saudara harus menghadap raja, harus sopan. Saudara dan kemudian selama kebaktian tidak boleh nyalain HP. Kalau saya nyalain HP kaki saya ditendang keras-keras. Saudara kalau kita nyanyi tidak boleh setengah tiang. Ya kalau kita angkat tangan segini tuh kata dia setengah tiang. Jadi harus tinggi-tinggi saudara. Saudara dia juga paling kesel kalau di kebaktian orang nyanyi tidak bersuara. Cuma buka mulut gini. How great is our God gitu ya. Kata dia bilang gitu, itu enggak nyanyi namanya, cuap-cuap namanya. Saudara dia juga pemimpin pujian, dia juga pengkhotbah saudara ya. Terus begitu pandemik, saudara karena dia seorang kunci lah di perusahaannya, dia seorang CEO yang memegang 6.000 karyawan saudara. Saudara pabrik tidak boleh dia ke gereja, tidak boleh dia keluar rumah, tidak boleh dia keluar kota, saudara. Pokoknya, saudara protokolernya karena dia orang kunci. Istilahnya kalau dia nggak ada berantakan semua tuh pabrik. Jadi nggak boleh sama sekali, saudara. Dia cuma pabriknya nggak tahu istrinya siapa, saudara. Istrinya kelayapan, pergi kemana-mana, doain orang sakit, itu aja perusahaan tidak tahu. Kalau tahu pingsanlah perusahaan. Karena dia mau melindungi suami saya apa? Karena tiap hari ketemu saya saudara ya, yang kelayapan kemana-mana. Nah singkat cerita dia benar-benar gak boleh saudara. Saudara dan minggu pertama dia masih mandi, nyalain duduk di depan komputernya. Cuma butuh 3 minggu. Sudah tidak mandi, nontonnya di atas ranjang. Saudara. Cuma butuh 3 minggu. Dan saudara selanjutnya apa? Sudah makan sembari nonton kebaktian. Selanjutnya apa lagi? Dia setiap kali nonton pindah channel banyak. Saya ngomong gini, Yang, kok kamu pindah channel sih kebaktian? Kan bagus, sekaligus mendengarkan 20 khotbah katanya. Jadi kalau di sini nyanyi, fales pindah, nggak seru pindah, saudara ya. Apakah itu bisa disebut penyembahan? Enggak. Ini dari orang yang paling strict. Dan saya bilang, Yang, kamu sudah 2 tahun loh nak kebaktian. Dia bilang, iya nih izin gak keluar-keluar. Sudah dia kalau ngurus kemana-mana tuh harus mobil pribadi, keluar kota harus mobil pribadi. Dia juga nggak tahu kalau seringkali saya ajak kemana-mana tanpa mobil pribadi. Ya mobil pribadi itu artinya satu sendirian dia dan tidak boleh ada yang lain. Selain sopir yang sudah dites dan diswab. Saudara ya, karena dia pokoknya dijaganya super-super lah saudara. Tapi itu menyebabkan sangat-sangat berbeda. Hari ini sebuah panggilan buat setiap kita. Seluruh dunia akan kolaps, menderita kematian di mana-mana, perang. Kalau penyembahan dihentikan. Itu kata Alkitab. Dan apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau berdiri buat bangsa kita? Apakah saudara mau sungguh-sungguh menaikkan sebuah penyembahan dan doa syafaat? Atau kita nggak peduli? Dan jangan salahkan Tuhan jika keadaan semakin berat dan semakin berat. Karena itu sudah dikatakan di Alkitab. Tapi balik,
Saudara, hari itu Daud tidak mengerti hati Tuhan. Tuhan mau berkata, Daud berdoalah, Daud bersyafaatlah, Daud rendahkan dirimu di hadapanku untuk membela bangsamu. Daud belum mengerti dan dia salah ambil keputusan. 30.000 orang, 30.000 orang meninggal. Tapi yang ajaib dari Daud, dia tidak mundur. Dia tidak trauma dengan Tuhan. Dia tidak marah. Tapi dia semakin mendekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia mengenal Tuhan dan mendapat julukan orang yang seirama dengan hati Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang yang seirama dengan hati Tuhan? Apakah kita mau untuk terus dididik, bahkan mungkin terima pukulan, tapi kita berkata, Tuhan, aku tidak mau sekedar berjarak jauh-jauh. Aku mau dekat dan dekat mengerti hatimu. Dan kita menjadi orang yang semakin bijak dalam mengambil keputusan. Ayah saya punya 2 anjing. Dan saya itu melihat sebuah perbedaan yang ajaib. Saudara, dua-duanya anjing keren dan bagus, walaupun bagusnya beda. Yang satu herder hitam, namanya Dian, saudara. Yang satu, saudara ya, anjing putih bersih Spanyol, namanya Dino, saudara. Saudara, dua-duanya keren, dua-duanya bagus. Tapi ada yang berbeda sekali. Dididik sama, umur sama, semuanya sama, saudara. Jadi waktu itu memang ayah saya mengambil 2 ekor anjing ini, saudara. Setiap kali dua-duanya misalnya ngompol nih ya, maka ayah saya akan mengambil kertas koran digulung, saudara, dan diangkat. Ya, saudara, begitu ayah saya mengambil kertas koran dan digulung, diangkat, mereka tahu mau digebuk ya, saudara ya. Saudara, yang Dian si hitam ini lari, bam, keluar. Saudara, yang putih, dia tahu loh ayah saya bawa tongkat mau mukul. Dia akan mendatangi ayah saya dengan telongsor, saudara, dan mencium kaki ayah saya. Digebuk, tidak akan pergi. Saudara, dia digebuk 10 kali, berapa kali dia tidak akan pergi. Dia akan menciumi ayah saya. Saudara, dan itu membuat yang ajaib. Saudara, ayah saya selalu lebih dekat dengan yang putih daripada dengan yang hitam. Dan semakin ayah saya dekat dengan yang putih, salah satunya ayah saya sering sekali mengambil makanan, dan yang putih itu makan dari tangan ayah saya. Saudara, maka yang hitam semakin iri. Saudara, dan yang hitam kalau sudah begitu gereng. Saudara tahu gereng? Anjing. Saudara. Saudara, dan ayah saya makin gak suka. Setiap kali dia bilang, ayah saya akan selalu begini, Dian. Karena ayah saya gak suka dengan dia yang, bayangin ya, anjing herder gede hitam, saudara ya, pamer gigi dengan gini, gitu ya. Saudara, dan ayah saya gak suka itu. Jadi ayah saya akan makin bentak dengan Dian. Saudara, dan kalau ayah saya bentak seperti itu ya, dia makin pergi. Dia memilih tidur di luar. Sedangkan Dino memilih tidur di kaki ranjang ayah saya. Sampai matinya mereka seperti itu. Saudara, dia mati di luar. Kesepian, pemarah, sangat garang. Dino sangat lembut. Saudara, dia selalu mendampingi ayah saya berdoa berjam-jam, tidak, sama sekali tidak bergerak kalau ayah saya berdoa. Dan waktu dia meninggal, dia datang ke ayah saya, mencium kakinya, saudara, dan meninggal di kaki ayah saya. Hari ini menjadi sebuah perenungan. Kita ini, istilah saya, Dian atau Dino.
Dua-duanya bagus. Dua-duanya keren. Saudara, bahkan Dian ini saking marahnya. Hari itu saya pergi, saudara ya, setahun dan gak pulang. Saudara, Dian ini punya daerah teritorial. Jadi dapur sampai ke depan itu dia yang menjaga. Saudara ya, seorang siapapun asing kalau berani masuk tanpa seizin saudara ya, atau ditemenin orang atau orang keluarga kita, dia akan langsung gigit, serang. Saudara, dia penjaga yang baik sebenarnya, tapi dia menjaga teritorialnya. Saudara, bahkan kalau Dino mau mendekat, wah dia nggak boleh, saudara. Itu pokoknya garasi, dapur sampai luar itu daerah teritorialnya. Dia sebegitu nggak tenangnya, saudara. Dan hari itu saya pulang dari Belanda, ya karena saya merasa saya ini tuan rumah, saya masuklah, saya nyelonong, saudara ya, ke dapur saya dengan tidak ada apa-apa, saudara ya. Saya masuk aja, orang saya tuan rumah dari luar negeri. Saudara, dia tuh langsung gigit saya, langsung. Dan hari itu jelas ayah saya nggak terima ya. Saudara, dia dihajar habis-habisan sama ayah saya. Saudara, dan dari matanya, aduh kalau saudara bisa lihat hari itu ya, marah sekali. Dia sakit hati sekali sama ayah saya. Saya berpikir ini anjing. Tapi itu menjadi pelajaran buat saya. Ada orang-orang yang mempertahankan prinsip, mempertahankan hak, mempertahankan egonya. Dan kalau orang menyerang atau mendekatinya, langsung diserang, digigit. Dan apakah Tuhan berpikir oke? No. Tuhan akan menggebuki kita istilahnya. Dan biasanya orang-orang seperti itu bukannya tambah sadar, tambah sakit hati. Bilangnya, kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa gereja saya berantakan? Kenapa perusahaan memecat saya? Padahal persoalannya adalah dia tidak pernah belajar mengenal hati Tuhannya. Hati Tuhan, hati istri, hati Bapa. Mari belajar, sekalipun kita punya banyak kesalahan, tidak ada kata terlambat. Tuhan berkata seperti dia berkata kepada anak bungsu, ayo datang. Ayo datang kepadaku. Jangan sampai kita jadi anak sulung yang kelihatannya baik-baik di rumah Bapak, tetapi tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu hati Bapaknya. Saudara, karena waktu saya langsung ke paling belakang. Ya. Saudara kata bangkitlah. Ya. Yesaya 51 ayat 1 dan 2 dan 10. Terjagalah. Ya. Paling belakang. Bangkitlah. Terus. Yes. Sebelum tadi terakhir bangkitlah. Kecepatan dikit. Ya, stop. Terjagalah, bangunlah. Katakanlah kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saudara, Tuhan sangat ingin memberi keselamatan. Saudara, keselamatan, perlindungan, saudara ya kesembuhan dari penyakit, dari ekonomi, dari perpecahan, dari saudara mungkin bencana. Tuhan sangat ingin. Tapi apakah saudara ini yang pertama nih syaratnya terjaga? Apakah saudara ini sadar? Ya mungkin beberapa orang sebenarnya sedang tertidur, saudara. Dan Tuhan mau berkata bangkit. Teman saya mengalami banjir. Saudara, banjir itu sudah benar-benar 2 meter tingginya. Saudara, jaraknya dari sini ke belakang situ. Rumahnya di sini, saudara banjirnya di sana. Saudara, dan hari itu dia bilang ini, Tuhan apa
yang saya harus buat? Tuhan bilang, perintahkan untuk banjir itu belok. Saudara, dan dia berdiri di depan rumahnya dan berkata begini, belok dalam nama Yesus. Saudara, itu tiba-tiba ada angin. Banjir itu benar-benar belok ke arah sungai. Saudara, dan rumahnya tidak ada setetes pun air. Tuhan kita tetap buat mujizat. Tuhan kita tetap ajaib. Saudara, hari itu teman saya yang lain, saudara, dia rumahnya, saudara ya, di dekat Gunung Kelut. Saudara, dan Tuhan bilang gini, urapi seluruhnya. Saudara, dan dia bangkit dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Dia urapi, saudara. Tuhan bilang urapi 3 kali. Pertama dengan anggur, kedua dengan garam, ketiga dengan minyak. Saudara, dan dia urapi. Saudara, dan tiba-tiba itu gunung meletus. Bam! Saudara, semua orang harus mengungsi termasuk dia. Dan kemudian orang bilang habis, semuanya habis. Setidaknya semua itu kena debu, kena lahar dingin, mengerikan sekali. Saudara, dan dia berpikir, sudahlah, saya serahkan ke Tuhan. Setelah 3 hari dia balik ke rumahnya. Saudara, setelah semua reda, jadi setelah meletus, 3 hari setelah meletus, saudara, setelah semua dikatakan sudah bisa dilihat walaupun tetap harus waspada, dia balik ke rumahnya dan dia syok, saudara. Saudara, rupanya di awal daripada letusan itu ada batu, saudara, terlontar, itu mungkin sebesar ruangan ini. Saudara, dan batu itu bam, di depan rumahnya, kurang lebih 2 meter dari rumahnya. Saudara, itu lahar dingin, lahar panas, semua seperti dibelah, melewati ke kiri dan ke kanan. Saudara, dan rumahnya tidak ada satupun air, tidak ada satupun lahar, tidak ada satupun debu. Sampai dia bilang begini, wow, di tengah semua yang lain hancur. Saudara, Tuhan tetap Tuhan yang dahsyat. Tapi apakah saudara terjaga dan bangun? Ataukah hari ini kita tidak bisa dengar suara Tuhan? Kita tidak siap mengikuti perintah Tuhan. Kita tidak terjaga, kita tidak bangun. Nah, saudara, dikatakan kenakan kekuatanmu seperti pakaian. Setiap saudara ada kekuatan. Mungkin ada kekuatannya masak, ada kekuatannya doa, ada kekuatannya bawa firman. Setiap orang punya kekuatan. Dan kalau setiap kita berdiri pada tempat kita, maka keselamatan itu datang. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu
untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma pasal 15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.